Jelang libur Hari Raya Idul Adha dan libur panjang sekolah, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya menggelontorkan bantuan subsidi upah atau BSU. Besarnya Rp600.000 untuk 2 bulan. BSU ini termasuk satu dari 5 paket stimulus ekonomi sepanjang Juni-Juli 2025 yang ditargetkan meningkatkan daya beli. Lalu apakah paket-paket stimulus ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat atau sebaliknya, boros APBN bisa inflasi dan bukannya buka lapangan pekerjaan yang luas? Permennya baru selesai kemarin, tunggu saja nanti dari Dirjen Hubungan Industrial dan teman-teman dari BPJS TK yang nanti akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Diharapkan dari harapan dari Menko itu pencairannya sesegera mungkin. BSU diberikan kepada pekerja formal yang menjadi peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memiliki upah per bulan maksimal Rp3,5 juta atau upah di bawah UMR UMK. Nominal BSU yang dicairkan ialah Rp600.000 per orang. Pencairannya dimulai pada 5 Juni 2025. Dalam program BSU, Kemenaker bertugas sebagai penanggung jawab. Kemenaker pada Selasa 3 Juni juga mengundangkan Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas Permenaker nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja atau buruh. Lalu untuk mengecek status penerima BSU bisa melalui situs resmi Kemenaker, aplikasi Jam Sostek Mobile, dan aplikasi Postpay. BSU adalah satu dari 5 paket stimulus ekonomi berdasarkan keputusan saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Juni 2025. Adapun 5 stimulus ekonomi itu berupa diskon transportasi, tarif tol, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Stimulus transportasi berupa diskon tarif kereta sebesar 30%, penurunan harga tiket pesawat dengan biaya PPN sebesar 6% ditanggung pemerintah, dan diskon tarif angkutan laut sebesar 50%. Adapun stimulus kedua berupa diskon tarif tol sebesar 20% diberlakukan di ruas tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Lalu stimulus bansos berupa penambahan dana Rp200.000 per bulan untuk Juni dan Juli kepada 18,3 juta keluarga. Selain itu diberikan pula bantuan 10 kg beras per bulan selama Juni dan Juli. Jika dihitung, total dana yang akan digelontorkan untuk kelima paket stimulus itu mencapai Rp24,44 triliun. Sebesar Rp23,59 triliun berasal dari APBN, sedangkan Rp850 miliar didapat dari dana non-APBN. Selain 5 jenis paket stimulus ini, gaji ke-13 ASN, TNI Polri, dan pensiunan juga dicairkan Juni ini. Total anggaran yang disiapkan untuk gaji ke-13 mencapai Rp49,3 triliun. Wah, kantong pemerintah kita ternyata keluar banyak uang ya di bulan ini. Namun seberapa besar sih daya gedor stimulus senilai Rp24,44 triliun untuk mendongkrak perekonomian kita? Dalam tajuk Rencana Kompas 5 Juni 2025 disebut jika stimulus saja tanpa mengatasi akar persoalan melemahnya daya beli, seperti penciptaan lapangan kerja, upah real layak, dan membenahi iklim berusaha tak akan menjawab problem stagnasi pertumbuhan. Stimulus kali ini diragukan bakal efektif mendongkrak konsumsi karena tak banyak menyentuh kelas menengah sebagai penyumbang utama konsumsi dalam negeri. Kekhawatiran akan masa depan ekonomi dengan gelombang PHK, melonjaknya angka pengangguran, dan kian tergerusnya tabungan juga membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja. Adapun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selius Bima Yudhistira mengatakan pemberian paket stimulus ekonomi oleh pemerintah belum tentu menggenjot ekonomi tumbuh 5% pada triwulan kedua dan triwulan ketiga 2025. BSU misalnya dinilai tak menyentuh pekerja formal yang sebagian besar mendapatkan upah di bawah upah minimum. Sementara pemanfaatan momen libur sekolah juga hanya bersifat temporer dan berpeluang dimanfaatkan kelas menengah atas. Begitupun insentif tarif jalan tol dan tiket maskapai yang kemungkinan besar dimanfaatkan kelompok menengah atas atau mereka yang punya dana lebih untuk rekreasi. Ini berarti stimulus pemerintah belum menjangkau semua yang membutuhkan. Stimulus juga terkendala buruknya koordinasi, stimulus yang tak tepat sasaran dan ketaksesuaian waktu pemberian stimulus dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, obral stimulus membuat para pengamat mempertanyakan kapasitas fiskal dalam pembiayaannya. Tentu hal ini akan menambah beban APBN, peningkatan utang, dan bisa berdampak pada inflasi. Kalau sahabat Kompas, bagaimana melihat 5 stimulus ekonomi ini?